Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lepa, perwakilan dari Uni 4A. Saya akan memaparkan materi saya tentang pembelajaran menyenangkan untuk anak sekolah dasar. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran menyenangkan untuk anak sekolah dasar? Pengertiannya adalah proses belajar mengajar yang dirancang agar anak merasa senang, tertarik, dan aktif ikut serta sehingga tujuan belajar tercapai tanpa anak merasa tertekan atau bosan. Kalau dijabarin buat anak SD artinya gini. 1. Berpusat pada anak, guru cuma jadi pemadu. Anak SD yang banyak gerak, nanya coba sendiri, bukan guru ceramah satu jam non-stop. 2. Ada unsur main tapi tetap ada target belajar, namanya fun. Tapi bukan main doang, misal main ular tangga pecahan, tujuannya tetap anak bisa dipengerti pecahan. 3. Sesuai tahap perkembangan anak SD. Anak SD kelas 1 sampai kelas 6 berpikir konkret. Jadi belajarnya pakai benda nyata, gambar, warna, dan cerita, nggak langsung rumus abstrak. Suasana aman dan bebas berekspresi. Anak berani salah, berani bertanya, berani maju ke depan, nggak ada bentakan, diam. Berbeda menyenangkan, anak belajar sambil ketawa tapi ilmunya tetap masuk kepala. Pengertian pembelajaran menyenangkan adalah proses belajar yang membuat siswa merasa nyaman, aktif, dan bersemangat saat mengikuti pembelajaran. Ciri-ciri suasana belajar tidak membosankan, siswa aktif bertanya dan berdiskusi, menggunakan media pembelajaran menarik, guru bersikap ramah dan kreatif. Pentingnya pembelajaran menyenangkan. Mengapa pembelajaran menyenangkan penting? Karena membantu siswa lebih fokus belajar, meningkatkan motivasi belajar, membuat siswa lebih aktif, mengurangi rasa takut saat belajar, membantu perkembangan kreatif siswa. Tujuan pembelajaran yang utama membuat siswa nyaman saat belajar, yang kedua menumbuhkan semangat belajar, yang ketiga meningkatkan kreatif siswa dan membantu siswa memahami materi dengan mudah. Karakteristik pembelajaran menyenangkan. Karakteristik pembelajaran menyenangkan adalah belajar sambil bermain, menggunakan media pembelajaran menarik, adanya kerja kelompok, dan guru aktif dan kreatif. Contoh, permainan edukatif, kuis interaktif, dan belajar menggunakan video. Peran guru dalam belajar menyenangkan berperan sebagai fasilitator pembelajaran, motivator siswa, dan pembimbing kegiatan belajar. Sikap guru yang diperlakukan kreatif, ramah, sabar, dan inovatif. Metode pembelajaran. Metode yang dapat digunakan adalah metode bermain sambil belajar, diskusi kelompok, tanya jawab interaktif, role playing, pembelajaran berbasis proyek. Manfaatnya, siswa lebih aktif, mencari lebih mudah dipahami, dan belajar menjadi tidak membosankan. Media pembelajaran adalah media pembelajaran yang menarik. Contoh media video pembelajaran, lagu pembelajaran, game, dan digital. Manfaat bagi siswa. Manfaat bagi siswa adalah lebih gampang paham, ingat. Kalau belajar sambil main atau gerak, otak anak lebih aktif. Info yang masuk lewat pengamalan biasanya menempel lebih lama daripada dihafal. Misalnya ngerti daur air karena udah bisa ikutnya sendiri. 2. Rasa mau belajar jadi tinggi. 3. Berani bertanya, gak takut salah. 4. Keterampilan sosial. 5. Kreatif. 6. Stres belajar berkurang. Hambatan dalam pelaksanaan. Hambatan dalam pelaksanaan
itu keterbatasan waktu, jumlah siswa terlalu banyak, sarana prasarana kurang, guru belum terbiasa, ruang kelas terbatas, dukungan orang tua berbeda-beda, karakteristik yang beragam. Tapi solusinya mulai dari yang kecil, nggak harus eksperimen ribet 5 menit, speaking, kuis, lisan, atau ganti posisi duduk aja bawah termasuk menyenangkan. Kesimpulan, pembelajaran menyenangkan sangat penting bagi siswa sekolah dasar. Suasana belajar yang nyaman dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menarik. Kesimpulannya adalah pembelajaran menyenangkan adalah proses yang merancang agar siswa aktif, senang, dan perhatian ikut serta. Ciri utamanya berpusat pada anak. Manfaat bagi siswa, membuat siswa lebih mudah paham dan ingat lama. Hambatan dan dalam pelaksanaan yang paling sering muncul, waktu terbatas karena kerja kurikulum. Jumlah siswa terlalu banyak. Kesimpulan, walaupun ada hambatannya, pembelajaran menyenangkan tetap penting dan bisa dimulai dari hal kecil. Guru gak harus langsung bikin proyek besar. Kuncinya ubah suasana kaku jadi interaktif, sedikit demi sedikit. Kalau anak sudah senang belajar, tujuan pendidik jadi lebih gampang tercapai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.